Bab 2156. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. 1 jam kemudian, Rajani memimpin kerumunan kembali tanpa hasil, dan kembali dipermalukan. Adapun Xuan Tianzong, mereka menutup pintu dengan rapat dan hanya mengirim Daois Wugu keluar untuk mengusir para tamu. Kali ini, tidak ada pihak yang melakukan apapun, dan hanya Wang Ni yang mempermainkan Master Wugu. Pada akhirnya, Rajani mengucapkan semua kata-kata baik, tapi itu masih sia-sia, jadi dia harus pergi lagi untuk sementara sebelum Wugu yang asli mendapat serangan. Dia bertekad untuk tidak setuju, bahkan jika kamu meludahkan semua air liurmu, kamu tidak akan bisa membuatnya lelah. Begitu dia kembali ke puncak gunung, Lu Chen tidak tahan lagi, jadi dia memberitahu Rajani. Air liur raja ini terlalu banyak untuk dimuntahkan. Rajani berkata dengan percaya diri, besok, kita akan pergi lagi, dan lusa, kita akan melanjutkan. Suatu hari, kita akan dapat menggiling Xuan Tianzong. Rajani, kamu adalah pemimpin umat manusia yang bermartabat, mengapa kamu begitu kehilangan nilaimu? Lu Chen menghela nafas. Di depan kepentingan umat manusia, nilai raja ini tidak ada artinya. Setelah Niwang selesai berbicara, dia pergi mencari tempat untuk bermeditasi. Lu Chen tidak punya pilihan selain kembali ke gua kecil, dan hendak masuk ke dalam tudung pelatihannya ketika tiba-tiba Wan Yan berlari mendekat. Bos, Lian Jin sudah pergi. Kapan kamu melihatku? Lu Chen terkejut. Saya tidak tahu, tetapi ketika saya pergi ke Xuan Tianzong hari ini, dia tidak termasuk dalam tim raja sejati tingkat tinggi. Wan Yan melanjutkan, saya baru saja bertanya kepada orang lain, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak melihatnya. Jadi, dia tidak ada di sini lagi, dia kabur kemarin. Kata Lu Chen, tidak mudah untuk berlari di siang hari, tapi bisa hilang dengan tenang di malam hari. Kata Wan Yan, suatu malam, sekitar 6 jam, Lu Chen mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, aku belum melihatnya, jadi dia pergi jauh, dan dia tidak akan bisa kembali tepat waktu saat fajar. Bos, menurutmu kemana dia akan pergi? Wan Yan bertanya, saat dia berada di kota Zhongzhou, apakah dia sering pergi ke tempat itu? Lu Chen bertanya balik, timur benua tengah, kota kuno Linfeng. Jawab Wan Yan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sini ke kota kuno Linfeng? Lu Chen bertanya lagi. Terbang keluar dari sini dan temukan kota kuno terdekat. Anda dapat menggunakan susunan teleportasi besar untuk berteleportasi ke kota Zhongzhou untuk transit, lalu berteleportasi ke kota kuno Linfeng. Tidak mungkin mencapainya dalam waktu kurang dari 10 jam. Petik 2, kata Wan Yan. Kota kuno Linfeng sangat dekat dengan Feri Timur. Lu Chen merenung sejenak, dan langsung menghubungkan Lian Jin dengan gurita. Apa yang selalu dilakukan Lian Jin di Feri Timur? Tidak menyeberangi laut terlarang, pergi ke Feri Timur untuk melihat pemandangan. Pastinya tidak melihat pemandangan. Medan penyeberangan bagian timur relatif rumit, penuh dengan wilayah laut dalam, dan jarak ke pusat laut terlarang juga paling dekat. Jika Lian Jin berkolusi dengan binatang laut, Feri Timur adalah titik kontak terbaik. Apa yang dilakukan Lian Jin di Eastern Feri? Wan Yan bertanya, jika Lian Jin adalah agen gurita yang menyamar, maka gurita akan mengetahui keberadaan kita seperti telapak tangannya. Kata Lu Chen, bagaimana Lian Jin bisa menjadi agen rahasia dari binatang laut? Dia adalah ras manusia. Meskipun Wan Yan sudah siap mental, dia masih cukup terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Lu Chen. Umat manusia juga punya sampah, oke. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya curiga ada satu orang, Lian Jin mungkin. Dia, Wei Hao, Ning Feng. Murid pertama dari Sekte Martir pertama di wilayah Desolasi Timur, dan kemudian bergabung dengan Ning Feng dari Istana Chang. Itu dia, tetapi dikatakan bahwa setelah dia bertempur di lembah Benlei, dia menghilang, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Itulah kenapa aku curiga itu dia, karena dialah yang memandu gelombang besar yang mendarat di lembah Benlei. Aku akan pergi, jadi sayang sekali orang ini pergi langsung ke binatang laut itu. Kali ini dia datang jauh dari Xuan Tianzong, dan dia masih berlari keluar dengan tenang. Saya kira dia mungkin memberitahu binatang laut itu dan mengungkapkan situasi di sini kepada binatang laut itu. Lu Chen begitu yakin karena dia merasakan krisis atas hilangnya Lian Jin. Awalnya, berurusan dengan Xuan Tianzong sudah sangat merepotkan. Jika kedua belah pihak tidak menahan diri,
mereka pasti sudah mulai bertengkar sejak lama. Sekarang, ditambah hilangnya Lian Jinlai yang tidak biasa, dia akan dihantui jika dia tidak memikirkan kemungkinan terburuknya. Tidak ada gunanya binatang laut mengetahuinya. Mereka ada di timur dan kita di utara. Mungkinkah mereka datang dari timur ke utara dan membuat kita lengah? Wan Yan menambahkan, mereka tidak boleh terlalu jauh dari laut terlarang, jika tidak status mereka akan menurun, dan kita dapat membunuh mereka. Namun, Suan Tianzong terletak di ujung utara benua tengah. Jaraknya hanya 1 juta mil dari laut terlarang di utara. Binatang laut pasti bisa datang ke sini. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, 4 wilayah laut di laut terlarang terhubung, jika ingin berebut, mereka tidak perlu masuk ke pedalaman sama sekali. Mereka bisa langsung menuju laut terlarang bagian utara, lalu langsung memasuki Suan Tianzong. Bos, apakah kamu terlalu sensitif? Menurutku binatang laut tidak punya motif untuk datang ke darat dan menyerang kita. Wan Yan menambahkan, hampir semua elit umat manusia berkumpul di sini. Jika binatang laut datang ke darat untuk menyerang kita, berapa biayanya? Mengapa binatang laut bersikeras melakukan ini? Karena aku, Lu Chen merentangkan tangannya, tidak berdaya. Bos membawa banyak pil Beastmaster, mungkinkah? Wan Yan menamparkan kepalanya, teringat setelah Lu Chen kembali, ada banyak pil Beastmaster baru, bahkan puluhan pil Super Beastmaster. Dengan begitu banyak pil Beast King, mustahil bagi dunia untuk menjatuhkannya, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi tiran lokal untuk menyerahkannya. Meskipun Lu Chen tidak memberitahu semua orang tentang asal-muasal pil Beast King ini, tidak ada keraguan bahwa pil tersebut akan kembali. Di mana harus bertarung? Itu pasti laut terlarang. Tidak ada tempat lain yang memiliki lebih banyak binatang buas selain laut terlarang. Aku mengambil tulang semua nenek moyang binatang laut, dan membantai gelombang binatang di wilayah Laut Timur, dan membunuh banyak raja binatang laut super dengan para tetua dari ras roh. Apakah menurutmu binatang laut itu akan sangat membenciku? Lu Chen tersenyum, dan baru saja memberitahu Wan Yan. Sialan, binatang laut itu menderita kerugian besar di tanganmu, dia pasti sangat membencimu. Wan Yan terkejut banyak masalah ketika dia pergi ke Linggu. Petik 2. Jadi, jika binatang laut mengetahui bahwa saya berada di Suan Tianzong, yang berada di tepi laut terlarang utara, apakah mereka akan melewatkan kesempatan ini? Itu benar, kata Wan Yan. Setelah saya kembali ke Pagoda Changyuan, saya hanya butuh 1 hari untuk berangkat ke Suan Tianzong. Butuh lebih dari 6 jam dari kota Zhongzhou ke Feri Timur, dan hanya ada 1 hari untuk kembali. Lian Jin tidak punya waktu untuk melapor. Namun, saya kira Lian Jin tidak bermaksud melaporkan surat itu pada saat itu, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Suan Tianzong. Sekarang dia telah menanyakan tentang situasi di sini, dia dapat memberitahu binatang laut itu. Saya pikir binatang laut akan mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk membunuh Suan Tianzong setelah mereka mendapatkan situasi spesifik dari pihak kita. Lu Chen berkata begitu, menebak seperti ini. Binatang laut berani melakukan ini. Apakah mereka pikir mereka bisa memusnahkan seluruh pasukan? Wan Yan menggelengkan kepalanya, tidak begitu yakin bahwa binatang laut berani membunuh mereka, dan kemudian berkata, meskipun Sekte Suantian memiliki masalah dengan kita, semua orang berasal dari klan yang sama dari awal sampai akhir. Jika kita diserang oleh binatang laut di sini, Suan Tianzong tidak akan pernah berdiam diri. Awasi. Petik 2. Jika binatang laut benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka, kami dan Suan Tianzong mungkin tidak dapat mengalahkan binatang laut itu. Kata Lu Chen, apakah binatang laut itu benar-benar sekuat itu? Wan Yan tertegun, dan berkata lagi, kecuali mereka memiliki lebih banyak raja monster laut super daripada kita, mereka tidak bisa menjadi lawan kita. Begini, tidak banyak raja super sejati di Pagoda Changyuan, dan dengan beberapa raja super sejati yang baru dipromosikan, hanya ada selusin dari mereka. Suan Tianzong, ditambah Master Sekte Suantian, menurutku hanya ada 21 raja super sejati. Pagoda Changyuan ditambah Suan Tianzong, semua raja super sejati berjumlah lebih dari 30. Binatang laut telah mengintai selama jutaan tahun. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah mereka kumpulkan, tapi pasti ada lebih dari 50 atau bahkan lebih. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, binatang laut seperti itu berani datang, itu berarti kekuatan yang dibawanya sedang menghancurkan kita. Terakhir kali, dalam pertempuran di Feri Timur, banyak raja binatang laut super terbunuh,
tetapi lusinan dari mereka juga melarikan diri. Tapi Laut Terlarang memiliki 4 wilayah laut, dan Raja Binatang Laut. Super yang mengejar dan membunuh Lu Chen terakhir kali pasti tidak semuanya. Lusinan yang melarikan diri, bagaimana mungkin tidak ada lebih dari 50? Ada Master Sekte Suantian Semi Kaisar di sini, bisakah binatang laut itu bertarung? Kata Wan Yan, Kaisar, kata Lu Chen. Aku retak. Mendengar ini, wajah Wan Yan sedikit berubah, dan binatang laut itu juga memiliki setengah kaisar, jadi akan disejajarkan dengan Master Sekte Suantian. Terlebih lagi, binatang bercakar 8 itu memiliki 8 tentakel, seperti 8 lengan, bertarung di level yang sama dan mengambil keuntungan. Master Sekte Suantian pasti telah ditekan dan dikalahkan melawan penguasa Laut Cina Timur, dan dia adalah omong kosong. Jika hanya 50 atau 60 Raja Monster Laut Super yang datang untuk membunuh mereka, maka tidak apa-apa, saya masih bisa mempertahankan garis, ditambah lagi kita memiliki lebih dari 30 Raja Super sejati, kita masih bisa membunuh mereka tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Namun, jika prediksiku salah dan ada lebih dari 70 Raja Binatang Laut Super, maka aku bisa tidur, dan aku tidak akan bisa membunuh mereka sama sekali. Di antara pasukan binatang laut yang datang untuk menyerang, bagaimana mungkin hanya ada Raja Binatang Laut Super, pasti ada lebih banyak Raja Binatang Laut tingkat tinggi. Pada saat itu, akan ada Raja Binatang Laut Super, dan akan ada begitu banyak Raja Binatang Laut tingkat tinggi sehingga saya tidak bisa menangani Xing He. Kata Lu Chen, jika itu masalahnya, kita tidak punya pilihan selain mundur dari Suantian Zong dan kembali ke kota Zhongzhou dan kita akan baik-baik saja. Kata Wan Yan, kami berangkat, bagaimana dengan Suantian Zong? Kekuatan Suantian Zong sangat kuat, tidak masalah untuk menjaga wilayah Laut Utara pada hari kerja, tetapi ketika kekuatan dari 4 wilayah laut bersatu, Suantian Zong tidak dapat menahannya. Binatang laut itu tidak bisa menemukanku, jadi dia pasti melampiaskan amarahnya pada Suantian Zong. Tuanku masih di Suantian Zong, kita tidak boleh pergi, kata Lu Chen, atau segera hubungi legiun kita untuk datang memberikan dukungan. Belum semua tembok pertempuran Yuli telah ditingkatkan, ia dapat melawan Raja Super sejati, ini adalah pembunuh besar. Meskipun keadaan legiun kita secara keseluruhan tidak cukup, tetapi kekuatan tambahan sudah cukup, kita bertarung secara keseluruhan, dan kekuatan tempur masih kuat. Bahkan jika pasukan kita tidak bisa melawan Raja Binatang Laut Super, tetap tidak ada masalah untuk melawan pasukan Raja Binatang Laut tingkat tinggi. Kata Wan Yan, jika pasukan kita datang, pada dasarnya kita bisa menstabilkan posisi kita, tapi saya ingin lebih dari sekedar mengamankan posisi kita. Lu Chen berhenti sejenak, dengan tatapan mematikan di matanya, dan berkata, binatang laut berani membunuh mereka, aku ingin mereka dimusnahkan, bukan melawan dengan paksa. Bos punya ide bagus. Wan Yan bertanya, tentu saja kita punya tim bantuan luar negeri yang kuat, kenapa tidak dimanfaatkan? Lu Chen tersenyum. Roh, mata Wan Yan berbinar. Berhentilah berlatih beberapa hari ini, awasi, dan jika kamu menemukan Lian Jin kembali, segera beritahu aku. Keempat wilayah laut itu sepertinya punya saluran khusus. Mereka mengumpulkan kekuatannya dengan sangat cepat. Kalau ingin membunuh mereka dari wilayah Laut Utara, hanya butuh 2 hari. Jika Lian Jin adalah hantu batin, dia pasti akan kembali. Dia akan berbohong di antara kita dan memberikan kenyamanan bagi binatang laut. Kata Lu Chen. Wan Yan merespons dan pergi untuk memantau semuanya. Lu Chen, sebaliknya, memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan perlu disibukkan. Hal pertama yang dia lakukan adalah melepaskan kesadarannya untuk menemukan Linghua. Setelah itu, saya harus berdiskusi dengan Raja Ni, jika binatang laut benar-benar berani datang, bagaimana cara membunuh semua binatang laut. Selama 2 hari berturut-turut, Raja Ni masih memimpin kerumunan ke Suantian Zong, tetapi dia tetap ditolak. Raja Ni ingin mengesankan Master Sekte Suantian dengan ketulusannya, tetapi pihak lain tidak menerima tipuannya, dan jika dia tidak melihatnya, dia tidak melihatnya. Tuanku Ni, sudah beberapa hari berturut-turut. Kami datang untuk menunjukkan kasih sayang kami, dan kami melepaskan tubuh kami. Mereka masih tidak menyukai kami. Apakah kami perlu melanjutkan? Raja Dou tidak tahan lagi, jadi dia mengeluh kepada Raja Ni. Diperlukan, Raja Ni berkata dengan tegas. Seekor burung diperlukan. Dou Wang mendengus, dan berkata, kami memiliki ratusan Raja Ras Roh yang super sejati,
yang sebenarnya sudah cukup, mengapa repot-repot memohon pada Xuan Tianzong begitu rendahnya. Kali ini kita akan pergi ke ladang Shuro Kabut Darah. Kita membutuhkan lebih banyak Raja Super Sejati, semakin banyak semakin baik. Raja Ni melirik Raja Dou, dan berkata, kali ini saya datang ke Xuan Tianzong, saya tidak hanya berharap Xuan Tianzong akan mendukung saya, tetapi juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perbaikan dengan Xuan Tianzong. Prasangka Xuan Tianzong terhadap pagoda Changyuan mengakar kuat di tulangnya. Bagaimana mungkin bisa berdamai dengan pagoda Changyuan? Tuan Ni benar-benar aneh, kata Dou Wang. Itu belum tentu benar. Selama ketulusan kita cukup kuat, Xuan Tianzong mungkin akan tergerak. Saat dia mengatakan itu, Raja Ni tiba-tiba melihat ke utara, yang merupakan arah utara Laut Terlarang, dan berkata, mungkin, jika ada kesempatan untuk bertarung berdampingan, segalanya akan berubah. Kesempatan apa untuk bertarung berdampingan? Dou Wang bingung. Jangan tanya, semuanya hanya dugaan, dan aku tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Raja Ni berkata begitu. Apa yang kamu katakan terlalu dalam, aku tidak mengerti. Dou Wang menggelengkan kepalanya. Masih belum ada kemajuan hari ini, ayo kembali dan kembali lagi besok. Raja Ni memandang Xuan Tianzong dengan gerbang tertutup, dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba mendengar transmisi suara di telinganya, jangan pergi, tetaplah di gerbang Xuan Tianzong. Orang itu sudah kembali. Raja Ni mengangkat alisnya, dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Saya telah kembali, saya tidak tahu kapan saya muncul di belakang tim, tetapi saudara saya menemukannya. Suara Lu Chen terdengar lagi. Apakah kamu yakin binatang laut itu akan datang? Raja Ni berpikir sejenak, lalu mengirimkannya kembali melalui transmisi suara. Semuanya hanya tebakanku, kemungkinannya tinggi, tapi aku tidak yakin. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Saya tidak yakin, berapa lama kita harus tinggal di gerbang Xuan Tianzong. Ni Wang bertanya melalui transmisi suara. Tinggallah di sini sampai dipastikan binatang laut itu tidak akan datang. Saya khawatir kita harus tinggal selama berhari-hari. Ini bukan hal yang baik. Xuan Tianzong akan memperlakukan kita seperti bajingan. Bajingan tetaplah bajingan. Kita terjebak di sini. Mereka tidak mau melawan, dan tidak mau pergi. Apa yang bisa mereka lakukan? Idemu sungguh nakal. Tidak masalah, itu lebih baik daripada melewati Xuan Tianzong dan langsung pergi ke gunung di sana untuk menyerang kita ketika binatang laut datang untuk membunuh kita. Xuan Tianzong terutama tahu bahwa kamu menyeret Xuan Tianzong ke dalam air, jadi dia pasti sangat marah sampai dia muntah darah. Tidak bisa ditunda, Xuan Tianzong memiliki 21 Raja Super Sejati. Betapa hebatnya Raja Super Sejati, bukankah sia-sia jika tidak digunakan? Oh, kamu benar-benar. Mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, Raja Ni tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Lu Chen adalah orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat harta karun. Lupakan harta karunnya, anak ini menjadi gila, dan dia bahkan tidak membiarkan satu sekte pun luput dari perhatian. Tidak, sekarang bahkan Xuan Tianzong harus dihitung, dan tidak ada satupun Raja Super Sejati yang tersisa di Xuan Tianzong, semuanya telah dialokasikan. Dengarkan semuanya, Raja ini telah berubah pikiran, dia tidak akan kembali ke gunung, tunggu saja di sini. Raja Ni memberi perintah, memimpin, berbalik, dan duduk bersila di luar gerbang Xuan Tianzong. Semua orang tidak berani melanggar perintah, dan mengikuti Raja Ni satu demi satu, dan duduk di tempat. Pada saat ini, di luar gerbang Xuan Tianzong, sekelompok besar Raja Sejati duduk bersila dengan tenang, seolah-olah mereka sedang berdemonstrasi, atau bermain trik. Xuan Tianzong tidak tahan lagi, dan Raja Lima Butir Sejati keluar berkali-kali, mencoba membujuk dan mengusirnya, tetapi dia tidak berhasil. Setelah itu, Xuan Tianzong tidak lagi mempedulikannya, dan penduduk kota Zhongzhou suka melakukan apapun yang mereka inginkan. Selama Raja Ni tidak mengambil setengah langkah ke dalam sekte tersebut, tidak masalah untuk bermeditasi di luar sampai akhir zaman. Dengan cara ini, beberapa jam berlalu, dan akhirnya seseorang di tim Raja Sejati di kota Zhongzhou tidak tahan lagi. Bolehkah aku bertanya pada Tuan Ni, kita menunggu di sini, kapan kita akan menunggu? Tunggu sampai Xuan Tianzong setuju untuk melaksanakan perintah pemanggilan pagoda Changyuan. Kata Raja Ni, bagaimana jika Xuan Tianzong tidak setuju? Pria itu bertanya lagi. Kalau begitu tunggu,
Begitu kata-kata tegas Raja Ni jatuh, orang itu tutup mulut, dan tidak ada yang berani bertanya lagi. Saat ini, Lu Chen sudah mengetahui siapa orang yang berbicara adalah Lian Jin. Tapi di Wanyan, dia sudah menyelinap ke sekitar Lian Jin, dan berpura-pura menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Tapi saat memantau Lian Jin, dia berkomunikasi dengan Lu Chen melalui transmisi suara. Setelah malam tiba, kebanyakan orang bermeditasi dan sudah tenang. Namun, Lian Jin, yang berada di belakang tim, diam-diam menyelinap menjauh dari belakang, dan mundur 100 mil jauhnya dalam sekejap mata. Lian Jin menemukan tempat persembunyian, mengeluarkan kotak kayu cian, dan melihat ke arah Xuan Tianzong, dengan ekspresi kesal di wajahnya, dan menggumamkan beberapa kata di mulutnya. Orang tua bermargani, aku benar-benar tidak tahu kegelisahan macam apa yang dia rasakan saat berada di sisi Xuan Tianzong tanpa alasan, dan semuanya akan berakhir jika dia kembali ke gunung. Penguasa wilayah Laut Timur sudah siap, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lupakan saja, ayo kita lawan Xuan Tianzong bersama-sama. Bagaimanapun, jika kamu membunuh orang-orang di kota Zhongzhou, kamu juga akan menjaga Xuan Tianzong. Kekuatan yang dipanggil oleh penguasa Laut Timur cukup besar, bahkan jika pagoda Changyuan dan Xuan Tianzong digabungkan, mereka tetap tidak akan cukup untuk memberi makan mereka. Lu Chen, kamu menyinggungku, dan bahkan penguasa Laut Timur. Sekarang seluruh klan gurita bergerak untuk menghancurkanmu. Kamu ditakdirkan. Lian Jin membuka kotak kayu cian, mengeluarkan bau aneh seperti laut, yang langsung melesat ke langit. Baunya tidak enak, nafas macam apa ini? Seseorang bertanya. Wei Hao. Pada saat itu, Lian Jin terkejut, berbalik dengan tergesa-gesa, dan Leng Wei dapat menemukan seseorang berdiri di belakangnya. Pria dengan alis pedang, mata harimau, dan aura heroik itu sebenarnya adalah Lu Chen. Hei, kebetulan sekali melihatmu di sini. Sudut mulut Lu Chen melengkung, dan senyuman muncul di wajahnya. Apakah kamu tidak bermeditasi di samping Raja Ni? Bagaimana kamu muncul di sini? Lian Jin tahu bahwa dia telah ketahuan, dan wajahnya sangat jelek, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku akan buang air kecil. Lu Chen tersenyum. Hantu percaya kamu kencing, apa yang kamu inginkan? Lian Jin mundur beberapa langkah, memikirkan cara untuk melarikan diri. Hari ini, Lu Chen terlalu kuat, begitu kuat hingga dia putus asa. Bahkan jika dia mencapai Liu He, masih belum cukup bagi Lu Chen untuk mengertakkan gigi dan melarikan diri tanpa pilihan lain. Aku ingin tahu nafas apa yang kamu keluarkan. Lu Chen tersenyum, dan berkata, meski baunya tidak sedap, tapi ada nafas laut. Sepertinya aku menciumnya di suatu tempat. Apa yang kamu tahu? Lian Jin mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu seberapa banyak, tapi aku tahu kalau nafas dari laut terlarang bisa dirasakan oleh binatang laut dari jauh. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, kamu melepaskan nafas laut terlarang di sini, kamu memberi tanda penuntun pada binatang laut itu, kamu pasti seorang pemimpin. Kamu, bagaimana kamu mengetahui tentang raja ini? Pada saat itu, wajah Lian Jin lebih gelap dari malam, dan gelap secara tidak wajar. Wajahmu yang tidak terkoordinasi, dan nafas laut di tubuhmu, telah mengkhianatimu sejak lama. Lu Chen menatap Lian Jin, dan berkata lagi, kamu menyerangku terakhir kali, apakah menurutmu aku benar-benar tidak akan mengejarmu? Kamu tidak pernah membalas dendam padaku. Kata Lian Jin, aku tidak membalas dendam padamu, tapi bukan berarti aku melepaskanmu. Lu Chen tersenyum, dan berkata, saya memiliki saudara laki-laki yang juga memasuki rumah Zhongzhou, dan dia adalah rekan Anda. Tubuh roh api itu, Wan Yan. Lian Jin mengangkat alisnya, dan langsung tersadar, ternyata kamu mengatur agar dia masuk untuk mengawasiku. Jadi, biarkan aku menangkapmu malam ini. Kata Lu Chen, tangkap aku dan bicarakan itu nanti. Lian Jin tiba-tiba menggerakkan kakinya, sosoknya bersinar, dan dia berada 10 mil jauhnya, tapi Leng mungkin juga bergegas ke daerah yang sangat dingin. Lapangan es. Lian Jin kaget, Dingking melihat sosok cantik muncul di hadapannya. Itu adalah gadis dari ras roh, dia sangat cantik, dia memegang cambuk panjang di tangannya, dia adalah Lingwa. Raja Roh. Lian Jin terkejut, dan buru-buru menopang penglihatannya, dengan tombak panjang di tangannya, dan menikam Lingwa untuk melawan erosi suhu yang sangat rendah. Sungai es. Di saat yang sama, Lingwa juga menopang penglihatannya,
melemparkan cambuk panjang, dan mendarat langsung di ujung tombak. Ledakan, kekuatan cambuk menghancurkan kekuatan senjatanya, menghancurkan tombaknya, dan membuat Lian Jin terbang. Lian Jin terjatuh 10 kaki jauhnya, mengeluarkan seteguk darah, berjuang untuk bangun, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah tangan besar meraih wajahnya. Topeng kulit manusia. Saat berikutnya, wajahnya digenggam oleh tangan besar itu, akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Sambil memegang wajah di tangannya, Lu Chen menatap dingin ke arah pemuda yang penyamarannya telah dirobek, dengan kemarahan membara di matanya. Orang ini pernah menjadi kebanggaan wilayah Desolate Timur. Orang ini pernah bergabung dengan Istana Chang. Dia sangat akrab dengan orang ini. Pria ini telah jatuh. Ini benar-benar kamu, Ning Feng. Lu Chen berkata dengan dingin. Benar, ini aku. Melihat dia benar-benar terekspos, Ning Feng tahu bahwa waktu kematiannya telah tiba, jadi dia hanya menunjukkan senyuman garang. Mengapa mengkhianati rasmu sendiri? Lu Chen bertanya dengan tegas. Tentu saja untuk keuntungan, kalau tidak, siapa yang punya waktu luang untuk melakukan sesuatu demi gurita? Ning Feng mendengus, dan berkata lagi, mereka bisa memberiku harta jenius paling berharga di Laut Terlarang. Hanya mereka yang bisa membuatku lebih kuat dengan cepat, dan bahkan membuatku melangkah menjadi raja super sejati. Mungkinkah tubuhmu selalu memiliki nafas laut, jadi kamu memakan sesuatu dari Laut Terlarang? Lu Chen mengangguk. Sebelumnya, dia selalu bertanya-tanya mengapa Ning Feng memiliki nafas laut di tubuhnya, tapi sekarang dia akhirnya melakukannya dengan benar. Sayangnya, kecepatan aku menjadi lebih kuat masih tidak bisa mengimbangi kecepatan peningkatan kekuatan tempurmu. Ning Feng tersenyum sedih, lalu berkata dengan marah, kupikir ketika aku mencapai Liu He, itu akan menjadi hari untuk membunuhmu, tapi aku tidak menyangka terlalu banyak, ternyata kamu sudah mampu membunuh super benar raja dahulu kala, penjahat macam apa kamu? Kamu hanya seorang cabul. Petik 2. Kamu sesat, kamu tidak sesat, bagaimana kamu bisa mengkhianati rasmu sendiri, kamu akan ditolak oleh ratusan juta orang. Petik 2. Lu Chen membalas dengan marah. Tidak masalah, pemenang dan pecundang, saya tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Sekali terekspos, saya ditakdirkan untuk mati. Kata Ning Feng, ceritakan padaku situasi spesifik dari binatang laut itu, dan aku akan melepaskanmu dengan senang hati. Kata Lu Chen, bagaimanapun, ini kematian, menyakitkan atau tidak masuk akal bagiku. Ning Feng tertawa, dan berkata lagi, bagaimanapun, jika aku mati, kamu harus mati juga. Tempat ini terlalu dekat dengan Laut Terlarang di utara, dan pasukan Raja Binatang Laut akan membunuhmu. Tuhan dari Laut Timur sangat membencimu dan tidak akan pernah membiarkanmu melampauimu. Sayang sekali kamu membiarkan binatang laut itu memandu jalan dengan nafas Laut Terlarang. Aku sudah melihatnya. Jika aku mengungsi sekarang, penguasa wilayah Laut Timur pasti akan sia-sia, dan kamu pasti akan mati di sia-sia. Lu Chen juga tertawa, dan berbalik seperti ini. Dia sudah lama memperkirakan bahwa setelah Ning Feng memberitahu berita tersebut, penguasa wilayah Laut Timur akan memimpin kerumunan untuk menyerang. Dia akan berangkat lebih awal, jadi mengapa menunggu sampai sekarang? Alasan kenapa dia mengatakan itu adalah karena dia sedang menggali lubang. Dia ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut Ning Feng, dan itu tergantung apakah Ning Feng melompat ke dalam lubang atau tidak. Kalau begitu pergilah. Kamu boleh pergi ke biksu, tapi kamu tidak bisa pergi ke kuil. Raja Ni bersikeras untuk berdamai dengan Xuan Tianzong. Dia tidak akan mempercayai kata-katamu dan membawa pergi para elit kota Zhongshu. Juga, tuanmu masih di Xuan Tianzong, begitu pasukan Raja Binatang Laut tiba, dia akan mengikuti Xuan Tianzong untuk dimusnahkan. Bukankah kamu yang paling penyayang? Saya mengerti bagaimana Anda bisa pergi dengan tenang. Ning Feng menatap Lu Chen dan berkata dengan bangga. Pagoda Changyuan memiliki 12 raja super sejati, Xuan Tianzong memiliki setidaknya 21, dan total ada 33 raja super sejati. Jika saya menghitungnya, jumlahnya akan menjadi 34. Setelah binatang laut menyerang, Xuan Tianzong pasti tidak akan berdiam diri. Ketika saatnya tiba, Pagoda Changyuan dan Xuan Tianzong akan bergabung, dan kekuatannya akan menjadi kuat. Mengapa mereka tidak meledakkan binatang buas dari penguasa wilayah Laut Timur? Situasinya sangat bagus, mengapa saya harus pergi? Bukan hanya aku tidak akan pergi,
tapi aku juga akan berpartisipasi dalam pertempuran dan memenggal kepala binatang buas dari penguasa wilayah Laut Timur. Namun, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihat kepala binatang dari penguasa wilayah Laut Timur. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, auman binatang datang dari utara, mengejutkan seluruh lapangan. Setelah itu, aura binatang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan naik ke langit, dan prestise binatang ada di mana-mana. Serangan binatang buas. Dalam sekejap, seluruh sekte Suantian menjadi sensasi, dan banyak orang kuat naik ke langit satu demi satu. Tanda seru petik 2. Awalnya, aku ingin menunggu Raja Ni membawamu kembali, dan membimbing penguasa wilayah Laut Timur untuk melewati Suantian Zong dan menghancurkanmu sendirian. Tetapi Raja Ni begitu keras kepala sehingga dia bersikeras untuk tetap tinggal di gerbang Suantian Zong dan menyeret Suantian Zong ke dalam air. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Bahkan jika Pagoda Changyuan dan Suantian Zong bergabung, 30 atau lebih Raja Super sejati tidak cukup untuk pasukan Raja Binatang Laut. Ning Feng menyeringai muram. Kudengar klan gurita telah kehilangan banyak Raja Monster Laut Super, dan tersisa kurang dari 40. Lu Chen melirik Ning Feng, dan berkata, hanya 40 Raja Binatang Laut Super yang datang ke sini, dan kami memiliki lebih dari 30 Raja Binatang Laut Super. Raja Super sejati sudah cukup untuk bertarung, bahkan memakannya pun tidak masalah, kamu tetap berharap mereka memakan kita, kamu benar-benar sleepwalking. Petik 2. Kamu hanya berjalan dalam tidur, seluruh keluargamu berjalan dalam tidur. Ning Feng diprovokasi oleh Lu Chen, dan segera berbalik, dan berkata dengan bangga, biar ku beritahu yang sebenarnya, klan gurita memiliki dasar yang bagus, dan lusinan diantaranya telah hilang. Apa itu Raja Binatang Laut Super? Mengumpulkan 80 Raja Binatang Laut Super, biarkan saya melihat bagaimana Anda mati. Petik 2. 80. Lu Chen terkejut. Itu benar, 80 Raja Binatang Laut Super 2 kali lebih banyak dari milikmu, dan kamu akan musnah dalam sekejap. Ning Feng melihat ke utara dan tersenyum galak, mereka telah tiba, saya khawatir Anda ingin pergi sekarang. Anda tidak bisa pergi, target dari penguasa wilayah Laut Timur adalah Anda. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi, penguasa wilayah Laut Timur juga setengah kaisar, Anda tidak dapat menghindarinya. Telapak tangan saya, Anda akan dikuburkan bersama saya. Petik 2. Di mataku, itu hanyalah 80 pil Raja Binatang Super. Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangan kanannya, dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan banyak sosok muncul di sekitarnya. Itu semua adalah roh orang-orang ras, semuanya adalah tetua, dan semuanya adalah Raja Super sejati. Ratusan Raja Ras Roh Super sejati. Pada saat itu, murid Ning Feng menyusut, rahangnya hampir jatuh karena terkejut, dan dia bahkan terkejut untuk berbicara dengan gemetar, mengapa mereka ada di sini? Bukankah dia berlatih di area Eldar? Siapa dan siapa yang memanggil mereka? Datang ke sini. Petik 2. Tentu saja aku menelepon ke sini. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, mereka sudah lama bersembunyi di sini, tahukah kamu? Ternyata kamu sudah bersiap dan menggali lubang besar. Ning Feng menamparkan kepalanya, penuh penyesalan, tetapi sekarang sudah terlambat. Ratusan tetua dari ras roh, ditambah Raja Super sejati dari Pagoda Changyuan dan Suantian Zong, apakah cukup untuk memberi makan 80 Raja Binatang Laut Super? Lu Chen tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan menempelkannya pada topi langit Ning Feng. Aku merencanakan segalanya. Aku berharap kamu mati hari ini. Saya tidak menyangka pada akhirnya akan gagal. Aku akan mati dengan penyesalan. Wajah Ning Feng pucat, dia tidak bisa melarikan diri, dan tidak ada gunanya melawan, jadi dia hanya menutup matanya dan menunggu kematian. Kematian, Lu Chen berteriak, dan meraih Ning Feng dengan kuat, mematahkan tengkorak Ning Feng di tempat dan menghancurkan otak Ning Feng. Lu Chen, beri aku waktu yang menyenangkan. Roh primordial melarikan diri, jadi teriak. Menghancurkan. Dengan lambaian tangan besar Lu Chen, dia menamparkan telapak tangannya, dan langsung menamparkan roh primordial menjadi abu. Pada saat ini, pasukan Raja Binatang Laut tiba dan menyerang Suantian Zong yang kuat di langit, seketika menghancurkan garis pertahanan dataran tinggi Suantian Zong. Di mana Lu Chen? Seekor binatang buas yang marah meraung. Kemudian, jauh di atas langit,
penguasa Laut Cina Timur muncul, dan memimpin 80 Raja Binatang Super bercakar 8 untuk menukik ke bawah, langsung menuju gerbang Sekte Suantian. Di luar gerbang Sekte Suantian, Raja Ni telah mengatur garis pertahanan, menunggu binatang laut menyerang. Raja Super Sejati Suantian Zong mendengarkan perintah dan mendukung Raja Ni. Tiba-tiba, suara Master Sekte Suantian terdengar dan menyebar ke seluruh sekte. Dalam sekejap, 20 Raja Super Sejati bergegas keluar dari Sekte Suantian, dan dengan cepat bergabung dengan kubu Raja Ni. Hanya ada sekitar 30 Raja Super Sejati, tapi kamu ingin melawan 80 Raja Binatang Laut Superku, itu benar-benar di luar kendalimu. Penguasa Laut Cina Timur tertawa keras, bergegas turun lebih dulu, mengulurkan tentakelnya, dan meraih Raja Ni. Sial, ini bukan Raja Monster Laut Super biasa, tapi monster semi-kaisar. Raja Ni terkejut, dan dia buru-buru mengangkat Jin Li untuk menemuinya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, tentakel menghantam tombak emas, dan terjadilah ledakan mengejutkan yang menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, kekuatan tentakel menamparkan kekuatan Bengleng dan membuat tombak emas itu terbang, dan sisa kekuatan itu bergetar ke bawah, langsung menghancurkan lengan Raja Ni yang memegang tombak itu. Engah, lengan Raja Ni patah, tapi dia masih tidak bisa menahan sisa kekuatan tentakelnya. Dia muntah darah di tempat dan dikirim terbang. Pada saat itu, Raja Sejati dari semua ras terkejut, dan memandang penguasa wilayah Laut Timur dengan sedikit ketakutan dalam sekejap. Raja Ni adalah arogansi kuno yang tiada taranya. Dia begitu kuat sehingga dia bisa melawan 3 Raja Super Sejati sendirian. Tapi di hadapan monster semi-kaisar, dia tidak bisa menahan pukulan, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Raja Super Sejati lainnya menghadapi monster semi-kaisar, bukankah mereka akan dibunuh dengan satu pukulan? Hah, penguasa Laut Cina Timur memandang Raja Ni yang terbang keluar, sedikit terkejut, tetapi segera menjadi menghina, dan berkata, pemimpin umat manusia benar-benar mampu, tetapi dia hanya meledakkan satu tangan, dan tubuh fisiknya masih agak kuat, tapi itu hanya bisa membawa. Itu hanya satu pukulan dari Master Domain, pukulan berikutnya akan membuat Anda mati. Petik 2. Semi-Kaisar memang jauh lebih kuat daripada Raja Super Sejati. Ni Wangsha berhenti terbang, dengan cepat mengeluarkan ramuan dan menelannya, lalu melihat ke langit dan tersenyum, Master Sekte Suantian, lawanmu datang, kenapa kamu tidak keluar untuk bertarung? Raja Ni, kamu berani menerima tindakan Ban Huang. Keberanian Anda sungguh terpuji. Penguasa ini sangat mengagumimu. Namun, Master Sekte Suantian tidak muncul, dan suara yang keluar lebih dulu, untungnya, tubuhmu masih kuat, dan tubuhmu tidak meledak di tempat, dan kamu akhirnya menyelamatkan milikmu, hidup. Tidak, kembali. Begitu Master Sekte Suantian selesai berbicara, ekspresi penguasa Laut Timur tiba-tiba berubah, dan kedua tentakel itu dengan cepat menamparkan punggungnya. Boom, ruang di belakang runtuh dalam sekejap. Di kekosongan yang hancur, di antara dua tentakel, seseorang tiba-tiba muncul, mengangkat pedang panjangnya, dan menikam penguasa Laut Timur. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam kuning dan bunga putih, dengan mahkota lingkaran cahaya samar di kepalanya. Dia adalah Master Sekte Suantian. Setengah, Kaisar, Master, Sekte Suantian. Master Domain memiliki 8 tentakel, yang dapat menyerang segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Bagaimana cara menyerang secara diam-diam? Penguasa Laut Cina Timur tertawa. Tentakel penyerang belum ditarik kembali, dan 2 tentakel lagi terlempar keluar satu demi satu, langsung mengenai ujung pedang. Ledakan, ujung pedang bertabrakan dengan tentakel, dan terjadi ledakan dahsyat di tempat, mengguncang 4 arah. Saat berikutnya, kekuatan pedang memotong kekuatan tentakel itu dan membuat tentakel itu terbang. Namun, tentakel lainnya juga ada di tempatnya, dan menamparkan ujung pedang dengan keras, dan ujung pedang itu hancur, tetapi pada saat yang sama habis. Sedangkan untuk binatang itu, raja ini bisa memukulnya dengan cara apapun. Master Sekte Suantian tersenyum dingin, dengan cepat mencabut pedangnya dan kembali, terus menghunus pedangnya. Dan penguasa wilayah Laut Timur tidak diam, dan 8 tentakel besar ditembakkan secara bergantian, seperti roda, dan mereka terus-menerus melawan. Ujung pedang dan tentakelnya berbenturan dengan cepat, dan kekuatan yang runtuh terbentuk setelah pertempuran, menyapu ke segala arah secara terus-menerus. Dalam sekejap, satu orang dan satu binatang menghancurkan dunia,
membuatnya tidak bisa dibedakan. Serahkan setengah kaisar umat manusia kepada penguasa domain ini, pergilah ke Lu Chen dan potong kepala Lu Chen. Melihat bahwa dia tidak bisa memenangkan penguasa Xuantian, penguasa wilayah Laut Timur memberi perintah kepada 80 Raja Binatang Laut Super. Membunuh 80 Raja Monster Laut Super melewati Master Sekte Xuantian, dan membunuh umat manusia melebihi raja sebenarnya di tanah. Ini adalah medan perang raja-raja super sejati. Semua raja sejati tingkat tinggi pergi dan naik ke langit untuk melawan Raja Binatang Laut tingkat tinggi. Itu adalah medan perangmu. Raja Ni melambaikan tangannya, dan memerintahkan lagi, semua raja super sejati membangun garis pertahanan, bersembunyi di pertahanan, dan tidak diperbolehkan menyerang. Selama kita melawan sebentar, kita bisa membalikkan keadaan. Setelah menerima perintah tersebut, Raja sejati Zhongzhou Mansion melompat ke udara satu demi satu, menjauh dari tanah, dan langsung pergi ke langit untuk bergabung di medan perang mereka. Di atas langit, Raja Binatang Laut tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, dan Raja sejati Xuantianzong tingkat tinggi sedang bertempur dalam pertempuran berdarah. Bum bum bum, medan perang Raja Super sejati dimulai, dan terjadi ledakan besar tanah longsor dan retakan tanah, mengguncang langit. Akibat dari pertempuran yang mengerikan itu menyebar satu demi satu, berguling langsung ke tanah, menghantam gerbang gunung. Kekuatan binatang laut utara tidak pernah sekuat ini. Ia telah ditekan oleh Xuantianzong sepanjang waktu. Bagaimana beraninya kamu membunuhku, Xuantianzong? Saat bertarung, Daois Wugu berkata dengan marah, binatang laut yang dibunuh hari ini terlalu kuat, 80 Raja Binatang Laut Super, dan binatang setengah kaisar. Mereka mencari Lu Chen, bukan Xuantianzong kita, dari. Mungkin, tapi karena mereka ada di sini, mereka pasti akan menyerang kelinci, bersama dengan Xuantianzong. Raja Ni mengangguk dan menjawab, selama kita bertarung bersama, kita pasti tidak akan kalah. Meski terluka parah dan kehilangan lengannya, ia masih bisa memegang tombak dengan satu tangan dan bertarung melawan musuh dengan seluruh kekuatannya, tanpa kehilangan momentum. Bagaimana dengan memeluk rumput dan memukuli kelinci? Ini disebut bencana yang tidak pandang bulu. Sekte Xuantian kami tidak memprovokasi siapapun, Andalah yang datang untuk menarik kekuatan utama binatang laut. Lu Chen itu, hanya Raja Hezen yang sebenarnya memerintahkan binatang laut untuk mengirimkan pasukan utama mereka untuk mengejar mereka ke darat. Apakah dia menggali kuburan leluhur seseorang? Mendengarkan kata-kata Raja Ni, Daois Wugu menjadi semakin kesal, jelas Xuantianzong yang tergeletak di atas panah. Jangan khawatir, Tuan Wugu, Lu Chen sudah memiliki cara untuk mengalahkan musuh. Selama kita melawan untuk sementara waktu, kita pasti akan membunuh binatang laut hingga berdarah ke sungai, tanpa meninggalkan baju besi yang tersisa. Kata Niwang dengan tenang. Raja Ni, apakah kamu, pemimpin umat manusia, berdagang karena melucu? Ada monster semi-kaisar di sini, dan 80 Raja Monster Laut Super, apa yang akan digunakan Lu Chen untuk mengalahkan musuh? Setelah beberapa saat, ketika kami tidak tahan lagi, kami akan dibunuh dan darah akan mengalir ke sungai, tidak meninggalkan apapun. Wugu Zhenwang berkata dengan marah.